Oke, terima kasih ya William dan juga Nigel untuk perkenalannya dan juga teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Salam kenal teman-teman remaja dari GKI 18 Gereja. Senang sekali saya dan suami, Kak Arthur ya, pada sore hari ini bisa berbagian dan diberikan kesempatan untuk kita bisa sharing bersama untuk satu topik yang tadi kata William, kita udah sering sekali ya dengar ya, tapi kita mungkin jarang sekali juga untuk mendiskusikannya. Teman-teman, tadi saya sudah diperkenalkan sebagai seorang konselor ya, dan pada mulai tahun kemarin, saya juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani sebagai kepala asrama untuk anak-anak SMA. Dan mungkin ini sama ya usianya yang mirip-mirip dengan kalian yang ada di sini ya. Dan pada waktu saya melayani mereka ya teman-teman, itu saya sering banget juga dengar dari kalimat dari yang muncul dari anak-anak ini ya. Mereka tuh sering sekali ngomong kalau aku tuh perlu mental rest gitu ya. Teman-teman mungkin juga sering ya ngomong kayak gini ya. Jadi kamu jangan ganggu aku dulu ya, aku lagi perlu mental rest. Dan kemudian kalau saya juga lagi visit ke dom, dan saya tanya, how are you today, girls? Gitu. Karena dom yang saya layani ini adalah dom cewek ya. Terus mereka itu biasanya, oke. Dan mereka itu biasanya akan menjawab, mental aku sedang nggak baik-baik aja, mem. Jadi aku ini lagi perlu healing. Teman-teman di sini mungkin juga sering ya ngomong kayak gini ya. Perlu healing, perlu healing. Kemudian teman-teman mungkin kepingin untuk bisa relax juga. Kalau teman-teman di sini sering atau pernah berkata ya bahwa kita perlu healing, itu mungkin artinya memang kalian sedang merasa tidak baik-baik saja. Sehingga kalian merasa perlu juga untuk melakukan sesuatu supaya tidak bertambah ngedrop gitu ya. Dan ini baik teman-teman. Berarti teman-teman di sini sudah mengerti bahwa your mental health is important, your mental is little. Sebab jika kita tidak merawat kondisi mental kita, itu memang bisa membahayakan diri kita sendiri di kemudian hari, di masa dewasa kita juga. Rio, mungkin saya dibantu aja ya untuk next slide-nya ya. Karena sepertinya ini saya kesulitan kalau pegang dua. Rio, apakah saya bisa dibantu untuk next slide? Oke, thank you. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman, mungkin kita perlu sepakatin dulu. Mental health itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya definisi yang paling tepat itu seperti apa ya mental health itu? Karena mungkin sekali kita itu sering mengkaitkan mental health dengan mental illness, teman-teman ya, sakit mental atau mental disorder. Jadi kita akan menganggap bahwa diri kita itu sehat mental kalau kita itu nggak depresi, nggak anxiety, nggak eating disorder, nggak OCD, dan sebagainya. Nah, ini benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Saya coba ambil definisi dari WHO, teman-teman ya, untuk menjelaskan kondisi tentang sehat mental. Ini seperti yang ada di slide, teman-teman bisa lihat. Dan menurut WHO, yang disebut sebagai sehat mental, itu nggak cuman kita nggak sakit mental, ya, nggak mengalami mental illness, tetapi kita juga ada 4 requirement yang dibutuhkan supaya kita dikatakan sehat mental. Yaitu apa? Yang pertama, kita tahu dan ngerti kemampuan dan potensi kita. Realize our abilities. Sehingga kemudian kita bisa produktif. Nah, produktif itu di mana? Di studi, di kerjaan, kita bisa semangat sekolah, semangat kerja, semangat melakukan banyak hal, ada hasil yang bisa kita ukur, dan kemudian kita juga bisa contribute ini semua ke society, ke masyarakat. Sebagai orang Kristen, ini bahasa yang sering sekali kita dengar. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi di dalam definisi ini, kalau bisa disederhanakan, artinya kita itu bisa berfungsi dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa bersemangat, kita bisa produktif di dalam semua tanggung jawab kita.
Tapi selain 3 aspek yang tadi, masih ada satu aspek tambahan, yaitu kita disebut sehat mental kalau kita bisa mengatasi stres. Nah, mungkin ini yang seringkali kita struggle, dan kita notice ini sebagai tolak ukur mental health kita. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih ya, kita saat ini sedang kurang bisa function dengan baik, mungkin kita lagi merasa low, mungkin kita malas sekolah, malas kerja, malas bikin tugas, bad mood, suka marah nggak jelas, studi berantakan, banyak konflik sama orang lain, maunya tidur melulu, malas ketemu orang, malas ikut kegiatan. Mungkin ini adalah tanda kalau kondisi mental kita sedang perlu diperhatikan. Next slide. Coba kita lihat visual ini ya, supaya lebih jelas ya. Tujuan kita itu kan kita mau sehat gitu ya teman-teman ya. Jadi dan dalam konteks ini berarti kita mau sehat secara mental. Kita mau mental wellness kita itu baik, yang di kolom kanan. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Jadi fokus kita itu nggak cuma di kiri supaya nggak mengalami mental illness, tetapi fokus kita adalah di kanan, mental wellness. Nah, cuman seringkali ketika kita ada stres gitu ya, ada pressure, ada pergumulan, ada masalah, dan kita sulit mengatasinya, nah ini ada chance, gitu ya, ada risiko bahwa mental wellness kita bisa terganggu. Next slide. Nah, sementara teman-teman di sini, kalau kita ngomongin stres, teman-teman remaja ini kan stresnya banyak sekali ya. Kalian dari usia kanak-kanak, usia kecil, masih SD, kemudian berpindah ke SMP, sekarang ke SMA, dan kalian ada tantangan untuk menghadapi masa depan, ya mungkin sudah berpikir nanti masa depan aku seperti apa, nanti mau jadi apa. Jadi kalian pada saat ini berada di dalam sebuah fase yang sangat overwhelming. Contohnya misalnya faktor sosial. Ya, mungkin ini adalah pergumulan terbesar kalian saat ini. Mungkin kalian ada masalah di friendship, mungkin kalian ada masalah di dating, kalian mungkin juga ada struggle, nggak punya teman, nggak punya circle, dijauhin, ditolak, digosipin, apalagi kalau mungkin juga ada bullying. Belum lagi sosial media dengan story-story teman-teman kalian yang mungkin begitu indah gitu ya. Kalau story kan biasanya kelihatannya baik-baik semua ya. Ya mungkin itu semua menantang self-worth kalian. Sehingga ini juga memberikan dampak atau pressure kepada diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, kalian juga sedang ada perubahan hormonal. Bentuk tubuh berubah. Kalian mungkin ada struggle dengan body image. Kenapa badanku nggak, kalau yang cowok nih, kenapa badanku nggak tinggi ya? Kenapa aku nggak berotot ya? Kenapa aku nggak keker ya? Kalau yang cewek mungkin ada struggle. Kenapa badanku nggak seperti Jennie Blackpink, gitu ya, yang langsing? Kenapa kulitku jerawatan? Kenapa kulitku nggak mulus? Kalian mungkin juga ada problem dengan identity, sexuality, masalah sama orang tua, masalah sama pacar, tuntutan akademik sekolah, dan ini semua memicu stres kalian. Dan kemudian yang ketiga, dan ini yang penting, di dalam masa remaja kalian, otak kita itu juga mengalami perkembangan. Dan di dalam masa remaja, nah, kalian perlu notice ya, di dalam masa-masa remaja, bagian otak yang mengalami perkembangan ini berbeda. Bagian otak yang handle perasaan itu lebih cepat berkembang daripada bagian otak yang handle kognisi, yang handle decision making. Jadi itu sebabnya buat teman-teman yang sedang remaja ini, kenapa kalian tuh jadi lebih mudah rapuh. Kalian lebih vulnerable. Kalian gampang sekali terkena mood swing. Kalian mungkin sering bikin decision yang salah. Kalian mungkin suka nunda pekerjaan. Kalian lebih gampang overthinking. Dan itu semua memang normal terjadi. Karena memang di fase kalian ini, itulah yang sedang terjadi di dalam diri kalian. Tubuh kalian dan otak kalian itu sedang berkembang seperti itu. Nah, poin saya di sini adalah betapa pentingnya perkembangan otak atau susunan syaraf di dalam otak kita itu yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir,
dan bagaimana kita merasa, dan bagaimana mood kita itu diatur atau dikendalikan oleh perkembangan otak kita. Bisa next? Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah lihat ya, betapa tantangan kalian itu banyak sekali ya. Makanya kita bisa ngerti ya, kenapa banyak sekali laporan, ini saya ambil juga dari WHO, yang mengatakan bahwa di dalam risetnya di seluruh dunia, dalam berbagai negara, dalam berbagai budaya, dikatakan bahwa 1 dari 7 remaja itu disebut mengalami mental illness. Nah, teman-teman di sini mungkin yang hadir kurang lebih, let's say 50 gitu ya. Berarti kalau 50 berarti mungkin 7 orang. Ya, kalau kita anggap ini sebagai perbandingan dari jumlah kita yang hadir pada saat ini, mungkin 7 orang dari kita saat ini sedang mengalami mental illness. Dan kemudian, dalam penelitian yang lain, 1 dari 5 remaja itu dikatakan depresi. 1 dari 4 remaja itu dikatakan anxiety. Depresi dan anxiety itu adalah 2 teratas mental illness yang kebanyakan orang, baik remaja maupun dewasa, sering mengalaminya. Ini angkanya cukup besar. Dan di fase remaja, risiko ini menjadi lebih besar karena faktor-faktor yang tadi kita sudah bahas di atas. Jadi teman-teman, memang di masa kalian tantangannya lebih besar. Jadi kalian perlu memperhatikan kondisi kesehatan mental kalian sendiri. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita lebih bisa menjaga gitu ya kondisi kesehatan mental kita. Kita akan coba lihat beberapa cara ini, bisa di next. Saya ada bikin 3 cara ya yang kita bisa ingat dan kita bisa coba praktekkan untuk menjaga mental health kita. Bisa di next. Yang pertama adalah self-maintenance, teman-teman. Apa sih self-maintenance? Seringkali kita memasukkan self-maintenance ini ke dalam self-care. Tetapi ini adalah 2 hal yang berbeda sebetulnya. Dan saya lebih setuju dengan pandangan yang ini. Self-maintenance itu adalah hal-hal basic yang mesti kita kerjakan, mesti kita perhatikan, dan make sure ini cukup. Makan, tidur, olahraga. Sebetulnya gampang ya. Itu saya sertakan beberapa hasil riset yang ngomong tentang hal ini. Kalian perlu menjaga makanan kalian yang bergizi. Karena makanan yang seperti junk food, makanan kaleng, processing food, atau makanan yang manis-manis, gula-gula, ya boba, miche gitu ya, itu berbahaya buat tubuh kita secara keseluruhan. Makanan yang manis-manis itu dikatakan sangat mempengaruhi di dalam mood swing. Semakin banyak kita makan gula dan segala sesuatu yang manis atau junk food, itu akan mempengaruhi mood swing kita akan lebih heboh gitu ya. Perasaan kita akan semakin campur aduk ketika kita punya masalah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian tidur. Tidur 8 jam sehari. Jadi usahakan jangan begadang. Kalian kalau misalnya begadang, tidurnya kurang, pasti besoknya mood kalian nggak baik. Pasti besoknya kalian itu akan uring-uringan, merasa capek, pikirannya buntu, nggak bisa mikir, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Dan olahraga itu nggak perlu olahraga yang heboh, harus berjam-jam. Enggak, 30 menit sehari itu sudah cukup. Jalan kaki sudah cukup. Lari sore itu sudah cukup. Yang penting badannya bergerak dan minimal 30 menit sehari. Ini semua perlu diperhatikan dan dilakukan karena 3 komponen dasar ini akan menolong sekali untuk mengurangi mood swing kita. Dan bahkan dikatakan kita tuh bisa fokus ketika kita sedang mengerjakan sesuatu. Mau kerja, mau belajar, mau mengerjakan proyek-proyek, itu kita akan lebih mudah. Jadi yang cewek-cewek ya, jangan diet sembarangan. Gitu ya. Jangan mengatur atau mengurangi makanan-makanan, apalagi yang bergizi, dan menggantikannya dengan makanan-makanan yang kurang sehat, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Karena diet sembarangan itu seringkali dikaitkan juga dengan pemicu depresi juga. Nah, kemudian yang berikutnya, coba ya, bisa di next slide. Yang berikutnya itu baru adalah self-care. Apa sih bedanya self-maintenance dengan self-care? Self-maintenance itu adalah hal basic yang mesti kita kerjakan.
gitu ya. Makan, tidur, olahraga itu adalah hal basic. Kalau enggak ya kita bisa sakit fisik juga. Tapi kalau self care itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan untuk membuat kita itu relax, to bring us joy, sehingga kita itu bisa relax, bisa happy, bisa tenang, ya. Mungkin teman-teman bingung ya, saya mesti self care seperti apa ya yang cocok sama saya. Jadi ini saya coba kasih panduan sedikit ya, love language, kan sudah pada ngerti ya tentang love language. Seringkali kita mengkaitkan love language ini dengan bagaimana cara kita mengasihi orang lain dengan tepat. Sekali ini dikaitkan dengan masalah romantis. Tetapi love language ini bisa dipakai untuk how to care about yourself juga. Jadi teman-teman coba lihat ya, ada di dalam slide. Kalau misalnya teman-teman adalah act of service atau physical touch dan sebagainya, teman-teman bisa lihat contoh-contohnya di sini. Sebagai contoh ini ya, teman-teman, saya itu orangnya physical touch, self-care, love language saya, itu adalah physical touch. Jadi kalau physical touch, saya itu akan lebih gampang happy dan relax dengan hal-hal yang berkaitan dengan five senses. Saya akan bisa happy dan tenang, relax, kalau saya ngelihat rumah saya rapi, meja kerja saya rapi, kamar saya rapi. Bau, saya suka wangi-wangian. Jadi saya suka pakai candle di rumah, saya suka ada semprot parfum, dan itu bau-bau yang saya suka itu menenangkan saya, calming. Saya suka tidur pakai selimut yang tebal, gitu ya, karena ada sentuhan di dalam ke kulit saya, dan kalau selimutnya tebal, itu juga bisa menenangkan saya. Saya juga di dalam pendengaran, saya suka sekali mendengarkan calming music. Dan itu semua ketika saya melakukan, itu akan membuat saya lebih tenang, lebih relax, lebih rest, sehingga ketika saya ada masalah dan saya mengalami rest ini terlebih dahulu, saya akan lebih bisa berpikir dengan lebih jernih untuk menyelesaikan masalah saya. Nah, jadi teman-teman silahkan mempelajari love language-nya masing-masing dan teman-teman bisa mencoba menerapkan ini, hal-hal apa yang kira-kira pas buat kalian untuk kalian bisa melakukan self-care. Nah, self-maintenance dan self-care ini kan hal basic. Ini bisa kita lakukan sehari-hari. Dan ini akan menolong membuat mood kita terjaga dengan baik juga dan menenangkan diri kita. Nah, sebetulnya nggak susah. Cuman seringkali kita lupa melakukannya. Karena mungkin sibuk sekali, overwhelmed dengan studi, dengan pekerjaan, dan dengan hal-hal yang lain, dengan mungkin tuntutan-tuntutan yang lain juga, mungkin teman-teman lupa untuk melakukan self-maintenance dan juga self-care ini. Jadi teman-teman bisa mencoba ya, untuk benar-benar make time, bahwa kita bisa memperhatikan apa yang kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita exercise, dan bagaimana kita bisa memperhatikan diri sendiri juga. Dua hal ini bisa kita lakukan untuk maintain, untuk mental health kita. Tetapi sekarang bagaimana kalau kita sudah di dalam kondisi yang low? Kita trouble di dalam hari-hari kita. Saya coba kasih satu ya, teman-teman, hal yang mungkin seringkali ini menjadi tantangan buat kita semua ya. Jadi teman-teman, seringkali well-being kita itu terpengaruh oleh inner critic yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita struggle dengan penampilan, kita mungkin akan merasa diri kita buruk. Dan ini sering sekali berpengaruh dengan self-worth kita juga. Boleh di next slide-nya? Kalau kita mengalami kegagalan, misalnya nilainya turun sekolah, presentasi sekolah payah, ditolak sama cewek, menerima kritikan, entah dari teman, dari guru, dari orang tua mungkin, itu akan membuat kita merasa bahwa diri kita itu worthless. Mungkin kita itu sering sekali perang setiap hari dengan pikiran kita. You are stupid, you are bad, you are useless, you are worthless, you are not a good person, you are fake, kamu nggak pantas punya teman, dan sebagainya. Perkataan-perkataan seperti ini itu bisa menghajar kita. Inner critic itu sangat berbahaya. Sesuatu yang kita imajinasikan, inner critic, itu belum tentu sebuah fakta, tetapi kita mengimajinasikannya di dalam pikiran kita. Dan seringkali kita mempercayainya ini sebagai fakta dan kebenaran. Dan ini misleading sekali, teman-teman. Dan inner critic ini sangat berdampak sekali kepada well-being kita. Sehingga kita perlu sekali berlatih untuk menguasai dari inner critic ini juga.
Bisa di next. Ada satu teori, teman-teman ya, untuk kita bisa melawan inner critic yang ada di dalam diri kita. Saya menemukan teori ini baik sekali, self-compassion, ya, ini juga sangat biblical, ya, bagaimana kita bisa berbelas kasihan kepada diri kita sendiri. Teori ini dikemukakan oleh seseorang bernama Dr. Kristin Neff. Ya. Dia mengatakan bahwa self-compassion ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya sederhana. Kita belajar bersikap baik, kindness kepada diri kita sendiri, seperti kita bersikap baik kepada teman kita. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kita punya teman nih yang sedang struggle, terus dia ngomong, aku ini memang bego banget ya. Masa tadi presentasi tadi, aku itu belepotan. Aku bisa ngomong jelek, kemudian aku dikomentarin sama guru, dan sebagainya. Dia akan berkeluh kesah sama kalian, dan dia meratapi dirinya bahwa dia sudah melakukan sesuatu hal yang kurang baik atau buruk di dalam presentasi, misalnya di sekolah atau di kuliah. Nah, teman-teman, bagi kita yang mendengar, teman kita yang sedang mengatakan ini, kita kan nggak akan ngomong seperti ini kan ya, benar, kamu tuh bego banget. Memang sih, kamu tuh jelek banget tadi, nilai kamu pasti akan hancur. Kita nggak akan ngomong kayak gitu kan ya. Tapi sebaliknya, kita akan berusaha berkata hal yang positif sama teman kita. Kita akan berusaha sekali untuk memberikan semangat buat dia, supaya dia nggak terpuruk dan dia bisa bangkit lagi dari kegagalannya. Kita berbelas kasihan sama dia. Dan kita bisa melakukan ini buat orang lain. Tetapi seringkali kita nggak mampu melakukan ini buat diri kita sendiri. Orang yang paling kejam sama diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Di dalam inner critic kita, yang terus-menerus judging, terus-menerus criticizing. Jadi teman-teman, kita perlu sekali untuk belajar bersikap baik kepada diri kita sendiri, seperti kalau kita memperlakukan orang lain, seperti contoh tadi. Karena kita tahu, it's only human untuk bisa berbuat salah, untuk bisa gagal. Ya, semua orang bisa berbuat salah, semua orang bisa gagal, nggak cuma diri kita. Dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita nggak bisa perfect. Kita bisa gagal dan boleh gagal. Tapi kita juga bisa bangkit. Masih ada hari besok, masih ada kesempatan baru, masih ada harapan baru. Memang ini nggak gampang, tetapi kita perlu untuk belajar mempraktekannya. Jadi setiap kali kamu mengkritik diri kamu sendiri, katakan ke diri kamu sendiri juga. It is okay, dan sebut nama kamu, it is okay, Mega. Dan katakan hal-hal yang akan kamu katakan kalau misalnya ini teman kamu yang sedang bergumul, dan bukan kamu. Jadi belajarlah untuk to be kind to yourself. As Jesus loves you and has so many kindness for you. Dan di sisi 2, nanti ya bersama dengan Ko Arthur, kita akan belajar lagi tentang hal ini lebih dalam dari segi biblical. Pentingnya menguasai pikiran kita. Sebagai penutup sharing saya sore hari ini, teman-teman, saya mau mengingatkan teman-teman tentang 3 hal penting yang berkaitan dengan mental health. Boleh di next? Bahwa mental health itu sama pentingnya dengan physical health, dengan tubuh fisik kita. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih perlu diperhatikan, dan tidak ada yang perlu diabaikan. Semuanya sama-sama perlu kita jaga dan kita perhatikan. Dan kita tidak perlu merasa malu jika mungkin saat ini kita lagi stres berat. Atau mungkin saat ini kita juga lagi bergumul dengan mental illness. Kalau misalnya nih ya, teman-teman lagi main basket, atau misalnya teman-teman lagi ngedance gitu ya, terus kakinya terkilir, atau kalian jatuh, tubuh kalian sakit, kalian juga akan cepat sekali datang ke dokter, supaya kalian bisa baik-baik lagi, supaya kalian bisa main basket lagi, bisa ngedance lagi, bisa function lagi dengan baik. Begitu juga dengan mental health. Kalau teman-teman merasa ada yang perlu dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan mental, there is nothing to be ashamed of. Untuk kebaikan dan masa depan kalian sendiri. Dan seperti tadi yang tadi kita sudah lihat sedikit di depan ya, mental health itu berhubungan dengan susunan syaraf otak. Mental health is brain health. Otak kita bisa memengaruhi pikiran dan perasaan kita. Jadi ini adalah bagian integral dari keseluruhan kita sebagai manusia. Bisa di next. Kemudian yang kedua,
Dan jika kita melihat bahwa teman atau saudara kita sedang bergumul dengan mental illness, dengan depresi, anoreksia, anxiety, OCD, dan sebagainya, kita perlu mengingat bahwa ini juga bukan berarti mereka nggak punya iman. Karena yang namanya illness, sakit, berarti sudah ada sesuatu yang terjadi dengan tubuh kita, termasuk otak dan susunan syaraf kita tadi. Salah satu penyebab besar kenapa ada suicide di antara teman-teman yang sedang bergumul dengan mental illness adalah karena adanya stigma bahwa orang kalau sakit mental itu berarti mereka nggak punya iman, mereka lemah, mereka nggak punya Tuhan, atau mereka gila. Mereka tidak mendapatkan porsi untuk didengar dan mencari pengobatan. Karena mungkin juga ada rasa malu kalau sampai ketahuan orang lain. Jadi teman-teman, kita bisa belajar ya untuk bisa mensupport teman-teman kita juga yang lainnya juga sedang bergumul. Dan yang terakhir, bisa next slide, teman-teman juga perlu berhati-hati. Jangan gampang mendiagnosis diri sendiri. Seperti mungkin membaca artikel di internet, atau melihat gejala teman kita yang sudah terdiagnosis, dan mungkin sama dengan gejala yang kita rasakan. Please, jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri tanpa dukungan diagnosis dari orang-orang yang profesional. Bisa psikolog, bisa konselor, bisa psikiater. Kalau teman-teman di sini merasa ada gejala yang kalian rasakan, merasa sudah overwhelming banget, merasa kesulitan menghadapi hari-hari kalian, kalian merasa sudah drop di dalam fungsional kalian, carilah pertolongan kepada mereka yang memang berkompeten. Jangan menunggu juga, jangan sampai ini menjadi serius. Dan kalau kita adalah teman atau keluarga dari mereka yang sedang bergumul, kita juga perlu memberikan perhatian tanpa penghakiman. Self-care gak akan ada hasilnya tanpa community care. Kita berusaha keras membuat diri kita sehat, tetapi lingkungan kita tidak mendukung. Kita juga bisa lama-lama kalah. Jadi belajar sama-sama untuk kita bisa menjadi compassionate person, compassionate community buat orang lain, menjadi telinga yang bisa mendengar, tangan yang bisa memeluk, tidak menghakimi, tetapi memberikan kasih dan juga dukungan. Terima kasih teman-teman, saya menutup sharing saya. Silahkan jika ada mungkin pertanyaan yang mau diajukan ya. Oke, mungkin aku mau sedikit menyimpulkan apa yang aku tangkap ya, Cimega, bahwa memang benar bahwa isu dari mental health ini sangat relevan dan sangat signifikan untuk teenagers yang teman-teman peserta webinar hari ini hadir. Kemudian juga ini sudah terbukti dengan hasil research dari WHO. Tadi Cimega sudah memaparkan, sudah sangat jelas. Kemudian juga yang salah satu hal yang kita itu sering lupakan dan kita abaikan, bahwa mental health ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Itu ya, Cimega. Oke, mungkin aku langsung masuk ke sesi Q&A aja. Ada pertanyaan yang masuk. Aku bacakan yang pertama adalah bagaimana Cimega sekiranya ada orang tua yang menuntut saya untuk perform well, artinya benar-benar perform, benar-benar outstanding dalam kehidupan sehari-hari, tetapi orang tua ini rasanya sulit untuk mengerti kondisi saya yang saya alami. Padahal pada saat itu saya sedang butuh healing, artinya saya sedang tidak dalam kondisi memiliki mental wellness. Kemudian bagaimana caranya untuk komunikasi ke orang tua? Gitu, Cimega. Oke. Ya, thank you ya Nigel, dan juga thank you buat yang sudah bertanya ya. Ya, unfortunately kadang-kadang kondisi di rumah itu juga bisa mengganggu ya teman-teman untuk relax kita, ketenangan kita, dan juga mungkin me time kita untuk kita bisa memperhatikan mental wellness kita. Dari yang tadi ditanyakan, saya berasumsi bahwa rekan yang bertanya tadi sudah mengkomunikasikan kepada orang tuanya, gitu ya. Saya berasumsi demikian, jadi sudah mengkomunikasikan. Mungkin yang mau saya tanyakan kembali, gitu ya. Apakah ketika rekan yang tadi bertanya mengkomunikasikan kepada orang tua, apakah kamu mengatakannya dengan jelas
tentang perasaan kamu. Atau kamu mengatakannya dengan, sorry ya, melawan mungkin. Karena seringkali kalau orang tua ketika orang tua mengatakan sesuatu dan kita membantah atau melawan, seringkali orang tua sulit mendengar. Jadi saya encourage bagi teman-teman di sini mungkin, jika ada yang merasa kesulitan berkomunikasi dengan orang tuanya, ungkapkan apa yang menjadi perasaan kamu pada saat itu. Dan apa sih kebutuhan kamu pada saat itu. Yang kamu perlukan apa. Dan ngomong aja bahwa kondisinya kamu sedang lagi nggak baik-baik aja. Pak, Mah, saya itu lagi nggak baik-baik loh. Saya itu kondisinya begini. Dan saya memerlukan begini. Kalau misalnya ini sudah dikomunikasikan, tetapi orang tua tetap tidak bisa mendengar, unfortunately, tidak kamu memerlukan orang ketiga. Orang ketiga itu teman-teman tidak selalu harus orang asing ya, tetapi bisa juga dari keluarga sendiri. Mungkin kamu punya om tante gitu ya, yang kamu dekat sama mereka, dan om tante ini juga dekat sama orang tua kamu, yang orang tua kamu biasanya lebih bisa mendengar. Jadi kamu bisa menyampaikannya ini kepada om dan tante kamu untuk bisa menolong menyampaikan isi hati kamu kepada orang tua kamu tadi. Jadi intinya kita itu bisa mendengarkan sesuatu jika kita punya relasi dekat, teman-teman ya. Kalau orang tua kamu punya teman dekat, punya adik kakak yang dekat sama dia, mungkin kamu bisa meminta tolong mereka. Setelah sebelumnya kamu mengkomunikasikan terlebih dahulu apa yang menjadi isi hati kamu. Ya, semoga menjawab ya. Oke. Tadi sudah cukup jelas ya, Ci, untuk jawabannya. Kemudian masih ada beberapa pertanyaan lagi, cukup banyak. Teman-teman cukup antusias. Saya langsung next ke pertanyaan kedua. Nah, Ci Mega, apa tandanya kalau memang saya sudah berada di level yang membutuhkan pertolongan profesional? Oke. Iya, tadi saya nggak menyampaikan gejala. Saya coba akan share screen dari saya ya. Saya bisa nggak ya share screen? Oh bisa. Oke. Saya akan coba share screen dari slide yang berbeda ya, teman-teman. Coba. Bisa dilihat? Bisa ya? Jelas. Jadi ini teman-teman warning sign yang saya ambil dari APA. APA itu Association Psychology American. Jadi teman-teman mengalami mood changes nggak? Perubahan mood yang sangat drastis. Hari ini bisa happy, besok bisa nangis. Gitu ya. Apakah teman-teman withdraw, menarik diri dari komunitas? Dan ini dalam pengertian benar-benar sama sekali nggak kepingin ketemu orang. Sama sekali nggak kepingin. Mau keluarga nggak kepingin, mau teman baik nggak kepingin, nggak mau chattingan, nggak mau diajak have fun juga nggak mau. Gitu ya. And then kamu tidur dan makannya berubah. Either ini tidur terus, atau nggak tidur sama sekali, sangat sedikit, atau makan terus, atau nggak mau makan sama sekali. Gitu ya. Drop in functioning, tadi saya sudah jelaskan. Kamu nggak bisa kerja tugas, nggak bisa nurutin kerjaan, misalnya ada tuntutan pekerjaan, nggak bisa kerja project, dan sebagainya. Kamu kesulitan karena otaknya lagi penuh, dan kamu benar-benar nggak bisa. Problem thinking, sangat overthinking. Ya, kemudian ada nervous juga di dalam keseharian. Ada deg-degan gitu mungkin, jantungnya ada deg-degan, ada anxious, ya, yang membuat kamu juga nggak bisa tidur. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau kalian merasa bahwa secara function kamu sudah disrupt, terganggu di dalam kehidupan sehari-hari, kamu berbeda dengan kamu yang biasanya ceria, biasanya bisa happy, fun, tapi ini sudah nggak sama sekali. Nah, kamu perlu untuk mencari pertolongan profesional. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu dengan psikolog, dengan konselor, seperti tadi ya. Tidak semuanya itu langsung ke mental illness, teman-teman ya. Mungkin kalian
sedang stres tapi nggak ngerti gimana caranya handle stres itu sendiri, sedang punya problem tapi nggak bisa keluar dari problem itu. Jadi datanglah ke orang yang profesional yang bisa kalian ajak ngobrol, yang mungkin bisa kasih kalian solusi. Dan itu biasanya seringkali in most cases itu sudah cukup sangat membantu. Semoga menjawab ya. Oke. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Ci. Silakan. Jadi next saja. Bagaimana Ci kalau seandainya yang membuat mental ngedown itu adalah kakak leader yang justru jadi panutan kita dalam organisasi atau kelompok? Gitu Ci pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan yang rada susah dijawab ini ya. Pertanyaannya kakak leader yang mengganggu gitu ya ketenangan kamu ya. Jawaban saya akan sama dengan jawaban saya yang pertama. Kalau kamu, jadi saya menganggapnya ini begini ya teman-teman. Ini berarti ada sebuah konflik relasi gitu mungkin ya. Kan saya nggak tahu ya masalahnya ini apa ya. Apakah memang kakak leadernya ini seperti apa, kan saya juga nggak tahu. Ya, jadi mungkin saya akan menjawab dari sisi konflik relasi. Mungkin kalau kalian sedang berkonflik ya atau tidak suka dengan seseorang gitu ya. Yang pertama ya harapannya kalian bisa ngomong personal dengan orang tersebut ya. Mengatakan ya kalau orang ini memang sudah mengganggu kamu dengan I don't know, sikapnya, perkataannya, mungkin perilakunya sama kamu itu sudah mengganggu kamu. Tetapi kalau misalnya kamu kesulitan, mungkin kamu takut, mungkin kamu malu, nanti konfliknya tambah gede, bisa minta bantuan kepada hamba Tuhan yang melayani di situ. Kan ada kakak-kakak pembina juga, gitu ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana juga. Itu bisa menjadi jembatan. Karena seringkali orang yang netral itu akan lebih bisa mendamaikan. Kalau memang konflik relasi itu cukup goncang, gitu ya. Jadi pilihlah orangnya. Mungkin kira-kira jawaban saya seperti itu. Oke, lanjut Ci ke pertanyaan berikutnya. Oke, aku baca ya Ci. Yang pertama, apakah faktor komunitas dan spiritual yang buruk juga mempengaruhi mental dan sebaliknya? Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan mental health issue dengan kita yang manja atau memang lembek saja? Gitu Ci. Sorry, saya boleh diulang pertanyaan yang pertama ya, Nigel? Yang pertama dulu aja. Oke. Yang pertama ini, apakah faktor komunitas dan spiritual yang buruk juga mempengaruhi mental kita atau sebaliknya? Komunitas dan spiritual yang buruk. Iya, apakah itu mempengaruhi mental kita? Oke. Saya jawab ini dulu ya. Jadi komunitas dengan mental ya. Oke. Saya rasa iya. Karena teman-teman gini, di dalam diri kita ya, manusia itu aspeknya ada banyak. Yang hari ini kita bahas hanya cuma satu aspek, yaitu mental. Kita punya aspek fisik, body, kita punya aspek spiritual, kita punya aspek lingkungan, dan banyak, ada 8, saya nggak akan jelaskan di sini. Jadi semua aspek ini, jadi termasuk spiritual, termasuk community, termasuk fisik, termasuk mental kita, 4 aspek berarti ya di antara 8, ini semua saling mempengaruhi. Jadi kalau yang satu terganggu, maka yang lain juga akan terganggu. Jadi kalau kita punya relasi yang badan kita sakit misalnya ya, gampangnya sakit fisik deh. Kalian lagi misalnya dulu pernah sakit COVID gitu misalnya. Kemudian di rumah sakit, badannya sakit semua, demam, panas, nggak enak. Kalian nggak bisa kan ya berdoa, nggak bisa baca Alkitab. Mungkin kalian juga malas untuk ketemu sama orang lain juga. Jadi ini semua disrupt. Jadi penting sekali untuk menjaga keseluruhan aspek secara bersamaan, secara bareng-bareng. Komunitas, yes, sangat mempengaruhi mental. Teman-teman pernah dengar toxic relationship? Orang-orang yang toksik, relasi-relasi yang toksik, itu tentu mengganggu mental kita juga. Karena manusia, ya seperti kita, pada dasarnya kan kita ingin punya relasi sosial dengan orang lain. Dan relasi ini adalah relasi yang baik, gitu kan ya idealnya. Tetapi kalau kita mengalami toksik, sesuatu yang buruk dilakukan oleh orang lain sama kita, ya tentu itu akan mempengaruhi. Jadi perlu memilih, ya teman, perlu memilih komunitas.
Dan bagi kita yang menjadi teman, dan bagi kita yang menjadi komunitas, kita juga perlu menjadi komunitas yang sehat dan juga orang yang sehat juga. Oke, Gel, pertanyaan yang kedua. Oke, berikutnya gimana Ci cara membedakan mental health issue dengan kita yang manja aja? Oke. Saya akan menjawabnya seperti ini. Datanglah ke orang yang profesional. Supaya kamu jelas mental issue kamu gejalanya seperti apa dan manjanya kamu seperti apa. Kalau teman-teman bertanya kepada saya ya, kepada saya pribadi, saya akan lebih prefer menjawab, saya akan lebih prefer memilih bahwa segala sesuatu yang sudah ada yang kurang pas gitu ya. Saya lebih memilih untuk melihatnya sebagai sesuatu yang serius daripada tidak. Jadi misalnya misalnya nih ya, kita melihat orang ini kok manja banget sih gitu ya. Saya akan lebih memilih untuk treat ini sebagai sesuatu yang serius terlebih dahulu ya, dengan ya mungkin ngobrol dulu dan kita lihat dulu, daripada saya meremehkan, ini mah orang cuma caper. Tapi ternyata mungkin dia ada sesuatu yang benar-benar serius di balik kemanjaannya. Gitu ya. Jadi datanglah ke orang yang kalian bisa percaya, dan kamu orang yang bertanya ini ya, kita mesti punya humility ya ketika kita menerima masukan nanti dari orang lain. Jadi juga belajar untuk bisa berespon dengan baik kalau nanti hasil diagnosanya adalah kamu manja, sehingga kamu harus berubah, belajar untuk menjadi dewasa. Jadi diperlukan humility dari kita. Tapi better kamu datanglah kepada orang yang memang bisa melihat kamu secara objektif. Ya, oke. Oke, terakhir sih pertanyaannya. Oh, terakhir masih ada ya? Oke. Iya. Oke, bagaimana sih cara untuk menyembuhkan dopamin? Maksudnya mungkin kecanduan dopamin, karena saya sedang struggle. Terima kasih. Kecanduan dopamin. Yang dimaksudkan kecanduan dopamin ini apa ya? Berarti maksudnya kamu addiction terhadap drugs gitu kah maksudnya? Mungkin yang saya tangkap itu dia lebih kecanduan terhadap sesuatu yang sifatnya healing, Ci. Jadi dia pengen seneng, nggak bisa menerima tekanan. Itu yang aku tangkap dari pertanyaannya sih. Oke. Teman-teman, jadi maksudnya ini gini ya, saya akan menjawabnya dengan yang saya tangkap pertanyaannya, kita maunya happy terus, healing terus, dan tidak mau solving the problem. Apakah seperti itu? Kira-kira seperti itu ya. Teman-teman, masalah itu tidak akan selesai kalau kita tidak menyelesaikan. Seberapa kamu healing dengan cara apapun, yang saya tangkap ya mungkin kurang sehat. Ya, ketika kita itu sedang ada pressure, ada masalah, apapun itu, ya mau studi, mau pacar, mau orang tua, mau luka batin, itu adalah sesuatu yang kita mesti hadapi. Dan kita nggak bisa lari dari masalah itu. Kamu mau lari, masalah itu akan terus kejar kamu. Lebih baik belajar untuk menghadapi sesuatu terlebih dahulu daripada kita merepress apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mungkin kalau yang dimaksud adalah kita maunya healing terus, gitu ya, kan berarti kita mengabaikan core masalahnya, gitu ya, dan kita memilih untuk mengesampingkan sebetulnya apa yang menjadi isu yang sedang terjadi di dalam diri kita. Jadi belajarlah untuk menghadapinya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah tentang kecanduan drugs, ya tidak bisa tidak, kalian mesti ke psikiater. Ya, untuk bisa mendapatkan penanganan. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kita mungkin bisa langsung share slide-nya ya, teman-teman ya. Oke, minta tolong teman-teman untuk bisa yang tadi handle slide untuk share slide saya. Oke, nice, thank you.
Baik, teman-teman, tadi kita mendengarkan penjelasan dari sisi psikologis ya. Sekarang kita akan melihatnya dari sisi teologis. Kedua pendekatan ini mesti diintegrasikan, bahkan penelitian-penelitian akademis itu menunjukkan spiritualitas atau religiusitas ya punya pengaruh besar di dalam pemulihan jiwa. Karena itu dua pendekatan ini itu mesti diintegrasikan. Tadi disampaikan health is brain health. Oke, mental health is brain health. Jadi kesehatan mental adalah kesehatan otak atau pikiran. Karena itu apa yang ada di dalam pikiran kita mesti diteliti dan diberesi jika ada masalah. Tentu saja firman Tuhan juga membahas masalah ini. Kita akan melihat mungkin satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9. Next slide. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji itu, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terus-menerus kita doakan, dan terus-menerus kita pikirkan, itu akan membentuk tindakan kita. Dan apa yang terus-menerus kita lakukan akan menciptakan pengalaman damai sejahtera dari Allah. Dan damai sejahtera dari Allah ini jelas mencakup damai secara mental. Mental health kita menjadi lebih baik. Karena itu kegelisahan dari dalam diri bisa bersumber dari relasi yang renggang dengan Tuhan. Itu juga bisa bersumber dari pikiran kita yang salah. Kegelisahan yang terus-menerus dan kemudian mungkin bisa menjadi sebuah anxiety, dan kemudian mungkin dalam aspek lain bisa menjadi depresi. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu mental kita, bahkan bisa lethal, mematikan. Mematikan apa? Mematikan secara emosi, mati rasa-perasaannya, mematikan secara fisik, mungkin punya kecenderungan untuk bunuh diri dan bahkan melakukannya, dan bisa mematikan yang jelas, seperti tadi definisi dari WHO, potensi hidup kita. Jadi keberhasilan kita di masa depan terhalangi karena problem ini. So, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Next slide. Kemudian memiliki relasi yang benar dengan pikiran kita, sehingga kita memiliki tindakan yang cocok dengan kebenaran relasi tersebut ya. Dan kemudian memiliki relasi dengan sesama, yang saling menanggung beban satu sama lain. Nah, Filipi 4 itu dikenal dengan pasal tentang kedamaian di dalam perjanjian baru. Sedangkan Yakobus pasal 4 dikenal dengan pasal tentang peperangan rohani yang ada di dalam perjanjian baru. Dan peperangan rohani ini dikaitkan dengan peperangan kita dengan dunia. Untuk menikmati kedamaian di dalam jiwa, seringkali kita mesti berhadapan dulu dengan peperangan. Karena itu ada baiknya kita mengintip Yakobus pasal 4, peperangan dengan diri kita, dengan dunia, dan dengan kuasa jahat. Next slide. Teman-teman, di pasal tersebut, kita mendapati kalau peperangan di dalam jiwa kita seringkali terjadi karena kita salah berdoa. Karena motivasinya untuk hawa nafsu diri. Jadi di bagian sebelumnya kita melihat kita perlu berdoa dengan benar. Di sini kita salah berdoa, motivasi untuk hawa nafsu diri, dan ini mengakibatkan peperangan di dalam jiwa. Kemudian juga karena salah pikiran kita, di mana Yakobus mengatakan, sucikanlah kamu hatimu, hai kamu yang mendua hati. Lebih tepat diterjemahkan, hai kamu yang mendua pikirannya.
Kemudian di ayat 4 ditunjukkan bahwa peperangan di dalam jiwa ini karena kita punya tindakan atau cara hidup yang salah, yaitu berpihak kepada dunia sehingga kita bermusuhan dengan Allah. Padahal bukankah Allah adalah sumber damai sejahtera? Teman-teman, dunia di dalam gambaran perjanjian baru itu menunjuk kepada cara pandang kehidupan yang dipengaruhi dan dikuasai oleh iblis. Dan di dalam konteks Yakobus, peperangan di dalam jiwa kita seringkali terjadi karena pikiran kita itu menuruti cara pandang dunia ini yang sudah dikuasai oleh iblis. Jadi, persoalan mental health adalah persoalan pikiran. Tapi bukan hanya persoalan pikiran, itu juga persoalan spiritual. Nah, jadi teman-teman, kita tidak bisa beranggapan bahwa mental health problem hanya urusan pikiran atau hanya urusan spiritual. Nah, kedua ekstrim ini berbahaya. Keduanya perlu kita hadapi bersama. Jadi, ini adalah peperangan mental dan juga peperangan rohani yang tidak terlihat. Teman-teman, satu hal yang mungkin sering dilupakan oleh orang Kristen adalah realita peperangan rohani yang tidak terlihat. Iblis itu nyata, dan dia selalu berkepentingan untuk menyerang pikiran kita. Pikiran kita adalah medan peperangan yang gak pernah berhenti, pikiran kita itu. Contohnya waktu khotbah, waktu seminar, seringkali pikiran kita melayang-layang. Nanti setelah ini enaknya makan apa ya? Apalagi kalau khotbahnya kelamaan gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, banyak dari kita takutnya itu atau overthinkingnya kebanyakan mikir itu dengan setan-setan rekaan industri film. Ju-on, kuntilanak, ya kan? Kemudian KKN Desa Penari. Padahal iblis yang nyata dan berbahaya itu ada di dalam pikiran kita. Di kitab Yakobus dikatakan kita mesti melawan iblis yang menyerang pikiran kita. Next slide. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam konteks Yakobus jelas iblis yang dimaksud bukan setan-setan gentayangan ya teman-teman ya, tapi iblis yang mempengaruhi pikiran kita. Ini yang berbahaya. Sebab itu kita mesti waspada dengan berbagai hal yang muncul di dalam pikiran kita. Karena iblis sangat berkepentingan untuk menyebarkan hoax di dalam diri, di dalam pikiran, sehingga kita menjadi orang yang nantinya terus-menerus merasa khawatir, gelisah, tertekan. Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di surat Efesus pasal 6 yang berbicara banyak tentang peperangan rohani juga, setelah Rasul Paulus membahas tentang selengkap senjata Allah dalam melawan kuasa jahat, Rasul Paulus kemudian berkata, dalam segala doa dan permohonan, next slide, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sekali lagi, pentingnya doa, berrelasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menang dari iblis yang pengen sekali untuk mengacaukan pikiran kita. Dan ternyata yang menarik bukan hanya doa pribadi kita yang bisa memenangkan peperangan ini, tapi juga doa syafaat kita, doa bagi orang-orang kudus, doa syafaat bagi teman-teman kita, itu akan menolong mereka keluar dari problem mental health mereka. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Next slide. Jadi kata akan memelihara ini lebih tepat diungkapkan di dalam bahasa militer, yaitu akan menjaga dengan ketat. Teman-teman, jemaat Filipi yang tinggal saat itu di kota militer, terbiasa dengan pemandangan penjaga Romawi yang banyak sekali, dan mereka terus berjaga-jaga dengan kekuatan militer yang besar sekali. Dan menjaga mereka begitu kuat, tidak bisa ditembus oleh musuh. Ini adalah gambaran yang dipakai oleh firman Tuhan, bagaimana damai sejahtera Allah itu, kalau tinggal di dalam diri kita, kita akan benar-benar dijaga oleh Tuhan. Di Alkitab, ada orang yang diasumsikan
oleh para psikiater modern hari ini sebagai orang yang punya masalah mental illness, yaitu orang yang kerasukan setan di Danau Gerasa. Orang tersebut mengapa diasumsikan punya masalah mental illness? Karena punya gejala yang mirip sekali dengan orang-orang yang mental illness. Berteriak meraung-raung, dan kemudian dia melukai dirinya. Gejala demikian muncul di dalam case-case depresi maupun skizofrenia. Ketika itu Tuhan Yesus kemudian mengusir roh jahat di dalam diri orang tersebut, dan kemudian tercatat orang tersebut menjadi waras, teman-teman. Pulih pikirannya, pulih mental health-nya. Sekali lagi, peperangan dengan mental health mesti dihadapi bukan hanya secara natural, tetapi juga spiritual. Natural tadi kita sudah bahas di dalam pembahasan yang sebelumnya. Jadi kita juga perlu menghadapinya dengan kuasa doa dan tentu saja dengan pemulihan pikiran kita melalui tindakan-tindakan natural. Seperti ya tadi counseling dan lain sebagainya. Teman-teman, perlu kita pahami bahwa pandangan tentang pentingnya pikiran yang berperan dalam membentuk damai sejahtera yang berdampak pada keberhasilan masa depan. Itu bukan saja menjadi milik orang Kristen secara eksklusif. Kebenaran ini bersifat universal atau umum. Apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi realita di masa depan. Dan hari ini banyak sekali orang-orang yang memperkatakan hal ini. Sometimes mereka membuat jargon itu positive thinking. Ada kebenarannya, teman-teman. Walaupun tidak sepenuhnya benar. Ayat yang terkenal di dalam Alkitab, Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya suka sekali dengan terjemahan Good News Translation yang menerjemahkan, be careful how you think. Hati-hatilah dengan cara berpikirmu. Your life is shaped by your thoughts. Hidupmu itu dibentuk oleh cara berpikirmu. Next slide. Di dalam lingkup sains, banyak sekali penelitian akademis yang membuktikan bahwa pikiran kita akan membentuk realita hidup kita. Karena itu pikiran yang salah mesti diberesin. Di dalam dunia psikologi ada terapi yang dinamakan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy yang banyak digunakan oleh para psikolog hari ini termasuk psikolog Kristen. Terapi ini pada dasarnya adalah meneliti pikiran-pikiran kita yang seringkali overthinking, seringkali berkecamuk, dan kemudian memikirkan kembali apa yang seringkali kita pikirkan ini loh. Apakah pikiran ini benar-benar benar? Dan kemudian terapi itu berupaya untuk mengganti pikiran yang salah dengan pikiran yang benar. Next slide. Pikiran yang salah itu seperti apa? Pikiran yang salah itu adalah semua yang palsu, semua yang tercela, semua yang menindas, semua yang kotor, semua yang pahit, semua yang menyakitkan didengar, semua yang disebut kejahatan dan tidak patut dipuji. Seringkali hal-hal yang palsu, tercela, menindas, kotor, dan lain sebagainya, itu bukan kita tujukan untuk orang lain atau orang lain kepada kita, tetapi justru yang paling sering ditujukan kepada diri kita sendiri. Seperti tadi dikatakan oleh Cimega, bahwa orang yang paling sering mengkritik diri kita itu bukan orang lain ternyata, tetapi diri kita sendiri. Dan semua itu mesti diganti dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, dan disebut kebajikan, serta patut dipuji. Itu yang pasti terus-menerus justru kita pikirkan. Teman-teman, ketika kita memikirkan yang salah tersebut ya, palsu, tercela, menindas diri kita, kotor, pahit, dan menyakitkan didengar oleh mata hati kita. Sebenarnya kita ketika berkubang di situ terus-menerus, itu kita bisa menjadi orang yang pelan-pelan masuk di dalam kategori orang-orang yang mungkin mengasihani diri. Tadi dikatakan oleh Cimega, kita tuh harus memiliki self-compassion. Oke,
Self-compassion itu kita berbelas kasih kepada diri kita. Self-compassion beda dengan self-pity, teman-teman. Self-pity itu mengasihani diri. Karena itu pikiran yang salah itu yang membuat kita menjadi orang yang self-pity, mengasihani diri, mesti diganti dengan pikiran yang benar. Sehingga kita menjadi orang yang berbelas kasih itu, teman-teman. Self-compassion. Ada ayat yang sangat saya suka sekali di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil. Yaitu perkataan Allah Bapa kepada Allah Anak. 2 kali Allah Bapa mengatakan ini kepada Allah Anak. Dia berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yang pertama, Allah Bapa mengucapkan kepada Tuhan Yesus ketika dia dibaptis. Dan dia keluar dari air, suaranya terdengar dari surga. Sekali lagi kapan? Pada waktu Tuhan Yesus mau menjalankan misi yang paling sulit, yaitu dia akan mati di atas kayu salib. Di atas gunung, nampak kemuliaan Bapa. Dan kemudian dia berkata lagi, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. What does it mean? Apa artinya? Tuhan Yesus belum sukses, Tuhan Yesus belum berhasil melakukan tugas panggilannya. Kasih Allah Bapa itu sudah sempurna di dalam dia. Karena itu kita perlu sekali untuk berpikir hal ini, teman-teman. Mau kamu gagal, mau kamu kayak gimana pun, Tuhan itu sayang sama kamu. Jangan pernah memandang rendah dirimu. Oleh karena itu kita mesti mengenali kebohongan, kepalsuan yang ada di dalam pikiran kita. Mungkin kebohongan yang berkata, ya memang gue bodoh, goblok gue, nggak bisa gue sekolah. Atau kamu mengatakan kepada dirimu, emang gue jelek bro, pantas gak ada yang mau temenan apalagi pacaran sama saya. Atau pikiran-pikiran yang sering berkecamuk, gue takut sekali ya nanti hidup miskin ya. Pikiran-pikiran ini adalah kebohongan-kebohongan yang mesti kita beresin. Dr. Walter Calvert pada tahun 2006 melakukan studi tentang kekhawatiran. Ternyata yang menarik ya teman-teman ya, dari 100% kekhawatiran manusia, hanya 8% itu yang kekhawatiran yang wajar. Lalu sisanya 92% adalah kekhawatiran yang tidak masuk akal. Dan bahkan kekhawatiran ini kenyataannya tidak terjadi. Oke. Jadi 92% kekhawatiran yang terus-menerus berkecamuk di dalam pikiran kita, itu semestinya tidak perlu kita pikirin, karena itu tidak masuk akal dan bahkan kenyataannya tidak terjadi. Teman-teman, di masa kecil saya punya pengalaman yang membekas, yang membuat saya mempercayai tentang kebohongan di dalam diri saya. Waktu itu malam hari, saya belajar perkalian, matematika diajarkan oleh papa saya. Dan saya susah sekali menghafal perkalian sampai larut malam. Sampai kemudian papa saya emosi banget waktu itu. Berapa 7 kali 7? Berapa? Karena saya lama sekali dan sampai malam. Dan kemudian dia marah dan kemudian dia mematahkan pensil dan dia berkata, goblok sekali sih kamu. Teman-teman, perkataan ini membekas di dalam diri saya dan kemudian sampai dewasa, saya percaya kalau saya itu memang goblok loh. Sampai saya dewasa, saya percaya kalau saya itu memang nggak cakap di dalam hal akademis. Akibatnya ya nilai sekolah saya memprihatinkan, meresahkan teman-teman. Satu hal yang saya nggak sadari adalah di waktu itu, papa saya sedang lagi banyak tekanan di dalam pekerjaannya. Dia lagi lelah, baik fisik maupun emosinya. Sehingga dia bisa murka sekali. Dan satu hal yang jelas saya nggak sadar adalah, papa saya juga manusia yang berdosa. Padahal kalau saya pikirkan ya, jauh lebih banyak kasih kebaikan papa saya yang saya terima daripada perlakuan buruknya. Sampai kemudian saya bertobat dan perlahan saya mempercayai kebenaran Allah yang berkata bahwa saya ini berharga. Dan saya bisa pelan-pelan dipulihkan.
Bahkan sekarang saya bekerja di bidang akademis loh teman-teman. Saya menjadi dosen. Tentunya bukan dosen matematika ya teman-teman ya. Karena sampai sekarang saya terus terang ya teman-teman, saya belum hafal perkalian. Parah ya. Masa lalu ini membekas sampai saya nggak mau loh. Sampai saya masa muda itu nggak mau menghafal perkalian. Dan saya tertinggal di dalam ilmu eksakta di masa muda. Namun saya ngerti loh, bahwa saya itu sebenarnya nggak bodoh kok. Saya bukan sangat pandai, ya, tapi cukup pandai lah ya. Jadi sombong dikit nggak apa-apa ya, saya diajari Kotim nih. Kadang-kadang kita perlu sedikit sombong gitu ya. Supaya pede ya. Teman-teman, seringkali di dalam mengenali kebohongan di dalam pikiran, kita tuh perlu dibantu oleh teman-teman kita. Disinilah pentingnya komunitas. Disinilah letak penting dan keunikan orang Kristen. Next slide. Firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Surat Filipi yang tadi kita bahas juga bicara tentang pentingnya komunitas yang sehati sepikir saling menanggung beban. Sebelum ayat 6, Paulus itu berkata demikian loh. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta juga kepadamu, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Tolonglah mereka. Ini adalah cara hidup orang Kristen. Orang-orang Farisi tidak peduli dengan beban sesamanya. Mereka bahkan menambahkan beban kepada sesama. Sedihnya semangat Farisi ini juga ada di dalam gereja, di dalam sekolah, di tempat kerja, di mana orang-orang yang memiliki masalah mental atau bahkan mental illness itu dikucilkan, bahkan dianggap berdosa karena kurang beriman. Beberapa hari lalu Pendeta Joas Adi Prasetya memposting tulisan yang baik di Instagramnya tentang mental health. Next slide. Beliau membuka dengan kutipan Pendeta Rick Warren yang anaknya meninggal bunuh diri karena depresi. Rick Warren berkata, tidak ada yang memalukan dengan diabetes. Dengan hipertensi nggak ada yang memalukan. Tetapi mengapa jika otak kita berhenti bekerja, kita harus malu? Otak berhenti bekerja maksudnya tidak optimal, bekerja seperti orang yang sedang depresi maupun skizofren. Dan Pendeta Joas kemudian mengungkap stigma anggapan negatif tentang masalah mental di gereja, yang beranggapan bahwa orang dengan problem demikian tidak beriman atau punya dosa yang tidak beres. Dan saya bersyukur jelas sekali kepada GKI Klasis Priangan yang mau bikin seminar yang kayak gini. Karena ini akan membuka mata kita bahwa ini bukan melulu urusan iman atau dosa. Ini adalah problem yang kompleks sekali. Beliau mengkritik bahwa gereja kerap kali menerapkan teologi unbelonging. Next slide. Yaitu teologi yang mengucilkan mereka yang bergumul dengan kesehatan mental. Padahal seharusnya gereja menerapkan teologi of belonging. Teologi yang memeluk, merangkul, yang muncul dari hasrat kerinduan untuk yang merangkul orang-orang yang bergumul ini. Dengan demikian, kita bisa berkata kepada mereka yang punya problem dengan mental health mereka, you belong here. Rumahmu di sini. Kamu bagian dari kami. Teman-teman, saya mau membagikan kesaksian di sini tentang mental health illness. Sewaktu saya di seminari tingkat akhir, saya menderita depresi. Ini adalah pertama kalinya saya membuka kartu di hadapan umum. Hanya sedikit orang yang tahu problem ini selain istri dan anak saya. Ada 4 sahabat saya yang tahu. Salah satunya Ko Timothy Sugianto yang menjadi hamba Tuhan di GKI. Next slide. Kami punya grup kecil 4 orang di mana kami bisa bicara apa adanya. Apa adanya. Termasuk segala pikiran yang berkecamuk, palsu, kotor dalam diri, kita ngomongin. Jadi teman-teman kalau pengen tahu dosa-dosanya Kotim bisa japri saya ya. Kemudian saya berobat kepada psikiater
yang mendiagnosis saya. Major Depression Disorder, gangguan depresi mayor, dan meminta saya untuk meminum obat-obatan khusus untuk membereskan masalah yang ada di otak saya. Jadi ada semacam chemical cairan yang ada di otak itu yang berperan membentuk depresi. Dan pada waktu itu dokter menjelaskan ada hubungannya dengan hipertensi yang sedang saya alami juga. Karena itu perlu obat-obatan. Dan kemudian saya juga pergi ke psikolog Kristen yang menolong saya dengan terapi perilaku kognitif yang tadi saya jelaskan. Namun yang jelas saya juga ditolong oleh sahabat-sahabat saya yang waktu itu mendampingi saya. Mereka tidak menghakimi, mereka menerima saya dengan pelukan dan doa. Thank you Bro Tim untuk doa dan penerimaannya ya. Teman-teman, kehadiran komunitas itu sangat penting di dalam pemulihan mental illness. Saya berharap remaja, pemuda GKI Klasis Priangan, gereja yang sungguh diberkati Tuhan dengan jemaat begitu banyak di Indonesia, dapat menjadi gereja yang menerima dan memulihkan orang-orang yang bergumul dengan mental health. Yes, mental health is lethal, mematikan, kalau itu tidak diatasi dengan baik. Namun gereja dapat menyelamatkan mereka yang ada dalam ancaman kematian ini. Apakah itu kematian emosi, kematian fisik, atau kematian potensi akan keberhasilan masa depan. Anak muda adalah masa depan gereja dan masa depan dunia di masa depan. Jangan meremehkan, apalagi mengucilkan mereka yang bergumul dengan mental health. Saya berdoa semoga ke depan juga ada yang terpanggil menjadi psikolog Kristen. Dan teman-teman, di UPH jumlah mahasiswa yang mengalami kenaikan signifikan di tahun ini itu adalah di prodi psikologi. Kemungkinan karena banyak sekali anak muda sekarang sadar akan pentingnya hal ini. Next slide. Sebagai penutup, marilah kita membangun kebenaran relasi dengan Tuhan, kebenaran relasi dengan diri kita sendiri, pikiran kita, dan jelas membangun kebenaran relasi dengan sesama. Sekian dari saya. Thank you, teman-teman. Oke, terima kasih, Pak Arthur. Mungkin aku mau sedikit highlight ya, satu kalimat yang mungkin cukup jelas buat aku terutama, yaitu bagaimana damai sejahtera Allah lah yang menjaga hati dan pikiran kita, bukan hal-hal lain gitu. Langsung aja ya, kita masuk ke sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada pertanyaan kok. Jadi ada beberapa denominasi gereja tertentu yang memang melarang untuk tanda kutip itu healing-nya itu yang sekuler. Misalnya menonton film-film di Netflix atau dengar-dengar lagu yang non-Kristen. Pokoknya sesuatu yang mereka tonton, mereka dengarkan itu haruslah sesuatu yang rohani, yang spiritual gitu. Nah, kalau menurut kau kira-kira itu healing yang tepat yang memang seharusnya kita sebagai orang Kristen itu lakukan, atau bagaimana kok kira-kira? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang jujur ini ya. Kalau misalnya kita punya masalah mental dan penyelesaiannya selalu harus hal yang rohani, mungkin kita justru akan muak ya. Mungkin saja ya. Maksud saya begini teman-teman, kita adalah manusia yang memiliki banyak kebutuhan. Saya tidak mengatakan pendekatan rohani itu salah, tetapi pendekatan rohani itu mesti terus dikerjakan sembari mengerjakan pendekatan yang lain. Nah, cara-cara healing yang wajar, yang misalnya kita nonton film lah dan lain sebagainya, itu tentu baik. Tetapi juga perlu diwaspadai ya, kalau misalnya di dalam film, kalau kita nonton Netflix, well kita tahu ya, sometimes tidak ada sensor di situ. Cuman problemnya adalah begini, kalau misalnya kita pengen
solusi dari problem mental health itu mesti harus hal yang rohani. Ini sama saja dengan meniadakan kenyataan bahwa kita adalah manusia yang juga memiliki tubuh. Ya. Tubuh dengan segala keberadaannya, dengan segala pikiran, emosi, dan lain sebagainya, yang Tuhan sendiri juga menghargai tubuh loh. Ya. Saya khawatir banyak gereja yang justru hari ini itu, saya tidak mau menuduh, tetapi pelan-pelan memeluk cara pandang gnostis. Gnostis itu adalah aliran sekte kekristenan di masa lalu yang memisahkan antara tubuh dan roh. Tubuh itu dianggap tidak berguna, berbahaya, najis, dan lain sebagainya. Yang harus dibangun terus-menerus itu adalah roh. Gitu ya. Karena itu pendekatan segala sesuatu mesti rohani. Nah, kalau kita menyadari kita sebagai gambar rupa Allah yang memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan lain sebagainya, mestinya semua pendekatan ini diintegrasikan dengan baik. Ya, apakah itu nonton, tentu film-film yang sehat, dan juga kita mungkin jalan-jalan sama temen, ya, makan bareng, dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita punya problem yang serius, kita bisa bicara dengan psikolog maupun psikiater. Oke, thank you ya, Michael. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin langsung bertanya ke Pak Arthur, bisa langsung raise hand atau langsung unmute aja. Jadi bisa langsung kita open discussion, nggak lewat saya sebagai moderator, tapi teman-teman langsung nanya ke Pak Arthur. Nah, itu juga diperbolehkan teman-teman, kalau mau silakan raise hand untuk bertanya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang raise hand, ada pertanyaan lagi yang masuk via chat Q&A, yaitu bagaimanakah mengatasi perasaan tidak layak dan terlalu berdosa untuk berdoa dan datang kepada Tuhan? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Perasaan terlalu berdosa, tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Ini adalah perasaan-perasaan yang sering kali dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Apalagi kita yang bergumul di dalam dosa. Well, saya perlu berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan juga begitu banyak bagian firman Tuhan yang mengupas bahwa Tuhan mengasihi kita di dalam segala keberdosaan kita. Tentu kita tidak diizinkan untuk tinggal terus-menerus di dalam dosa, tetapi keberlayakan kita, kelayakan kita di hadapan Tuhan, itu bukan karena kita mampu hidup kudus, mampu hidup suci, tetapi kelayakan kita karena Tuhan telah mati bagi kita. Tuhan telah menggantikan segala kenajisan kita dengan kekudusannya. Dan dengan demikian kita bisa belajar pelan-pelan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu, pernyataan-pernyataan atau bisikan-bisikan di dalam diri yang mungkin seringkali berkecamuk, saya nggak layak datang ke hadapan Tuhan, saya malu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin case yang paling banyak terjadi ketika kita habis nonton pornografi dan kemudian merasa tidak layak, merasa berdosa, nih tahu nggak bisa datang ke hadapan Tuhan. Itu adalah tipuan yang seringkali dipakai oleh iblis. Iblis suka sekali. Karena begitu kita ngomong kepada diri kita sendiri saat itu, seperti itu, saya nggak layak deh datang ke hadapan Tuhan. Saya nggak layak ke gereja kayaknya ya, karena saya itu semalam habis nonton pornografi. Wow, itu justru yang iblis mau. Itu adalah kebohongan yang mau dia tanamkan. Karena itu teman-teman, penting sekali untuk terus mengingat kelayakan kita, bukan karena kesucian kita, tetapi karena kesucian Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Dan sehingga kita bisa hidup pelan-pelan untuk hidup suci di hadapannya. Kemudian perkataan-perkataan yang negatif di dalam diri, ini lebih kompleks ya. Yang misalnya mau berkata saya buruk, saya bodoh, dan lain sebagainya. Seperti saya kemukakan tadi, kemungkinan ini problem dari masa lalu kita yang menimbulkan trauma atau luka yang seringkali tidak kita sadari. Karena itu pendekatannya mesti holistis, secara menyeluruh. Seperti saya katakan tadi, kita jangan ragu untuk datang ke psikolog.
Karena psikolog itu tujuannya bukan untuk menjadi orang-orang yang selalu berurusan dengan orang masalah sakit gitu ya, yang sakit, yang illness yang sampai gimana. Teman-teman, kalau kalian pergi ke dokter kalau lagi flu, malu nggak ya, teman-teman? Enggak kan ya? Well, problem di dalam mental kita itu pun normal. Kenapa kita harus malu? Dan ini mesti juga kita hadapi bersama-sama. Dengan kata lain, kita perlu punya teman-teman yang circle-nya positif. Jauhi teman-teman yang circle-nya toksik, yang seringkali membuli kalian, ngomongin hal yang buruk tentang kalian. Well, bulian-bulian yang kadang-kadang mengolok-olok dalam kan normal ya kadang-kadang ya, untuk mendekatkan kita kadang-kadang sebagai teman. Tapi ada hal-hal di mana kita benar-benar merasa keberatan dan kita itu perlu ngomong loh. Contoh ya, teman-teman tahu kan penampilan saya. Kalau teman saya ngomong tak gitu ya. Kalau itu diucapkan sesekali ya oke lah ya, kadang-kadang bercanda gitu ya. Tapi kalau itu terus-menerus, saya terus terang keberatan dan saya akan ngomong. Jadi jangan ragu untuk ngomong ke teman kalau kamu terluka dengan candaan-candaannya atau bahkan dengan kritikan-kritikannya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya, Steven ya. Oke, thank you kok untuk jawabannya. Untuk teman-teman ada yang ingin langsung bertanya ke Arthur untuk resen, bisa langsung klik tombol resen, dipersilakan teman-teman. Oke, sambil nunggu lagi, kok ada pertanyaan lagi yang masuk. Nggak tahu sini nyeleneh pertanyaan atau gimana, cuman pertanyaan adalah apakah Yesus juga bergumul dengan mental health? Ini pertanyaan yang rumit ini ya, teman-teman ya. Well, tidak ada referensi yang tegas menunjukkan hal itu bahwa Yesus bergumul dengan mental health. Tetapi apakah mental health-nya terganggu? Oh jelas, gitu ya. Tetapi apakah dia memiliki mental illness? Saya kira tidak. Apakah mental health-nya terganggu? Iya. Yang paling jelas ketika dia ada di Getsemani. Ketika dia sedang berdoa, bahkan secara fisiologis, secara fisik, tertulis keringatnya seperti bercucuran darah. Itu adalah kondisi tertekan secara emosi, secara mental yang sangat berat sekali. Sehingga punya gejala-gejala yang demikian. Secara sains itu dapat terjadi. Ya, dan itu terjadi karena tekanan emosi, tekanan mental yang sangat berat. Thank you pertanyaannya ya. So, ya, sorry saya lanjutkan dikit. Apakah Tuhan Yesus ngerti ya dengan orang-orang yang bergumul dengan mental? Oh, ngerti, jelas. Jelas. Oke, pertanyaan berikutnya kok. Ini berkaitan dengan komunitas. Bagaimana kita sebagai komunitas membantu teman kita yang punya mental health, yang punya mental illness mungkin maksudnya, tapi dia itu justru nggak terbuka dengan komunitasnya. Ya, good question ya. Well, yang pertama tentu kalian perlu membangun safety dulu. Circle of safety. Dan biasanya komunitas itu kan agak gede ya, biasanya kalau di gereja ya. Teman-teman perlu untuk merangkul orang itu, ada beberapa orang saja yang deketin. Nggak perlu keroyokan rame-rame, kamu lagi bergumul apa sih gitu ya, ada yang perlu saya doakan gitu. Ayo teman-teman, kita doain bareng-bareng, lalu 30 orang mengelilingi satu orang ini di tengah-tengah. Wah, itu tambah bikin stres dia kan ya. Nah, mungkin cara-cara yang bijak adalah dekati dia secara personal, dijabi dulu. Bro, gimana kabarnya? Besok aku mau makan siang di mana gitu ya, mau ngopi. Yuk bareng yuk, sama-sama. Sama ini aja. Nah, teman-teman, ini teman-teman kuncinya ya. Kalian mesti ngerti bahwa orang yang bergumul dengan mental illness terutama, itu rasa trust pada orang lain itu sangat rendah. Karena itu, kalau kalian pengen merangkul, jangan langsung kelompok besar. Mesti kelompok kecil dulu. Nah, jadi adanya kelompok kecil di gereja, well, itu jelas membantu. Ya, 2 atau 3 orang cukup untuk merangkul orang tersebut. Gitu ya, dan penting sekali untuk membangun circle of safety. Tadi saya katakan saya punya sahabat-sahabat ya, salah satunya Kotim ya. Kami itu punya kesepakatan
apapun yang terjadi, ya, nggak ada yang boleh ngomong keluar apa yang terjadi, apa yang kita sharingkan, ya. Kalau nggak gitu, nanti akan disambar geledek. Nah, gitu teman-teman. Jadi perlu adanya komitmen bersama, dan ini nggak gampang, memang. Oke. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kita kok. Untuk closing statement, boleh, Arthur? Baik, closing statement dari saya, teman-teman, mental health problem adalah problem yang prevalent atau problem yang umum terjadi. Tadi dikatakan 1 dari 7 remaja atau pemuda hari ini menderita masalah mental health problem. Ini adalah hal yang terjadi secara nyata di sekitar kita. Jangan meremehkan, yang pertama, tetapi di sisi yang lain, kita juga jangan menjadi orang-orang yang boleh dibilang so expert di dalam urusan ini. Melakukan self-diagnosis, seperti yang dikatakan oleh Cimega. Waduh, gue lagi depresi gitu ya. Itu tindakan yang kurang bijak, karena assessment itu, penilaian itu mesti dikerjakan oleh orang yang profesional, sehingga kita ngerti benar kondisi kita seperti apa. Sehingga kita juga ngerti pendekatan atau pemulihannya seperti apa. Ini adalah persoalan mental secara natural, seperti saya katakan tadi, ada cairan di dalam otak kita, itu bisa berpengaruh di dalam depresi. Tetapi masalah ini juga karena adanya pikiran-pikiran yang salah, kebohongan-kebohongan dalam diri, dan jangan lupa juga ada masalah spiritual, adanya serangan kuasa jahat. Dan jelas kita sebagai orang Kristen mesti melihat ini secara menyeluruh, sehingga penanganan kita lebih komplit dan lebih sempurna. Dari saya mungkin itu, teman-teman.